Kayaknya itu juga topik yang teman-teman masih banyak yang belum ketahui. Jadi sebenarnya Ya. kalau mau ditanya kanker mulut itu apa sih, Dok? Hmm. Kanker mulut ini meskipun ya kita tahu ini bukan tema yang populer, mungkin Betul. lebih populer waktu kita kayak kemarin ngomongin ini menjadi gladiator di ranjang gitu ya. Kak Ibu moderator juga ya waktu itu ya. Nah, tapi ini nggak kalah pentingnya karena berkaitan sama ini ketelanjutan dari penyakit ini sendiri. Nah, oke, dimulai dari apa definisinya ya? Ya. Apa itu kanker mulut? Itu terdiri dari dua kata, kanker dan mulut. Nah, kalau kanker sendiri mesti teman-teman udah tahu kan, kanker itu adalah pertumbuhan yang abnormal dari sel-sel tubuh. Nah, pertumbuhan abnormal ini itu sebenarnya tuh kayak gimana sih? Kanker tuh sebenarnya apa sih? Kenapa kok kita tuh takut banget sama kanker? Karena kanker ini dari sel normal yang berjalan dengan normal, membelah dengan normal, tapi ketika mengalami mutasi, sel-sel ini pembelahannya jadi nggak normal lagi. Pembelahannya jadi banyak dan dia cenderung membesar. Bukan cuma membesar, tapi juga dia bahkan berubah sel tersebut dari misalnya sel normal bentuknya pipih, bentuknya panjang-panjang, tapi tiba-tiba jadi pipih-pipih dan lain-lain. Nah, ini jaringan ini akan terus bertumbuh dan bahkan ujungnya nanti merusak jaringan yang sehat. Jadi jaringan yang sakit ini, yang pertumbuhannya abnormal, nanti pada akhirnya akan merusak jaringan yang sehat. Nah, kanker sendiri ada dua tipe, kanker yang ganas dan kanker yang jinak ya. Dan sebenarnya di antara dua ini itu ada kanker yang menuju ganas atau di tengah namanya premaligna. Nah itu mungkin nggak terlalu terkenal ya yang premaligna ini. Nah tapi nanti ini ada kaitannya nanti dokter Christian ceritakan lagi kenapa kok ada premaligna ini. Nah ini nanti penting nih berkaitan sama kanker mulut. Oke lanjut ya. Nah kanker ini kan tadi pertumbuhan abnormal dari sel-sel tubuh. Nah sekarang kanker mulut, jadi di mulut ya, lokasinya di mulut. Nah sementara mulut kita ini kan ada banyak organ ya, ada lidah ya, ada amandel, bahkan ada tenggorokan, kerongkongan. Nah kanker yang ditemukan di ruang rahang area ruang mulut ini itu disebut kanker mulut. Nah, seperti itu. Oke, ya ini mungkin kalau dari definisi semuanya udah tahu lah kanker ya kan, Dok, kanker itu apa, risikonya seperti apa. Bahkan tapi ini kita mau bahas lebih spesifik atau yang jarang banget kita dengar pembicaraannya atau edukasinya itu di mulut. Nah, ini kita langsung jawab ya. Jadi teman-teman boleh tulis pertanyaannya di kolom komentar. Langsung ini ada pertanyaan dari Reynaldo underscore Daniel underscore 1889, Dok mau nanya, resiko perokok kena kanker mulut gimana, Dok? Ini gimana? Apakah ada Oh iya, resikonya kalau terima kasih merokok Kak. lebih muda? Ya, ya. Terima kasih Kak Renaldo. Nah, dengan berat hati Dokter Christian sampaikan memang ada. Jadi kanker mulut ini itu memang sebagian besar itu menyerang ke dua orang, yaitu adalah orang pertama, orang yang suka minum alkohol. Nah, Hmm. karena alkohol itu meningkatkan kemungkinan untuk mutasi sel-sel normal tersebut. Nah, yang kedua itu adalah yang berkaitan dengan tembakau. Nah, tembakau ini salah satunya merokok. Tapi selain merokok ada lagi loh yang misal kebiasaan orang tua kita yang sudah sepuh dulu, kayak ibu yang ngunyah sereh, inget nggak? Iya kan, ngunyah sereh, tahu kan? Ngunyah sereh yang biasa simbah-simbah itu suka ngunyah sereh. Nah, serehnya kan biasanya dicampur ada gula, ada sereh, nah ada tembakau, ada cengkeh. Nah, itu rajin ngunyah itu biasanya mempercepat untuk perkembangan sel-sel kanker mulut. Jadi memang resikonya paling besar di dua itu ya Kak Ibu ya, yang buat perokok sama peminum alkohol. Oh, Tapi selain itu ada faktor-faktor lain lagi yang menyebabkan terjadinya kanker mulut. Di antaranya pertama misal tidak menjaga higienitas mulut dengan baik. Nah itu juga bisa. Jadi ketika sering mulutnya ini sering sariawan, nggak disembuhkan, nggak cepat periksa, nah kekurangan vitamin dan lain-lain itu kemungkinan besar juga mengarah ke kanker rongga mulut. oke, ini langsung dijawab nih, Dok, sama orangnya. Waduh, alkohol sudah kebutuhan. Ya, sudah Padahal kebutuhan. tadi udah disebutkan itu salah satu pemicu faktor resiko lah kita sebut ya kan, Dok Ya, ya. faktor itu banyak sekali. Oke, oke, oke. Tapi semoga menjawab ya, Kak Renaldo. Terbukti kalau perokok itu bisa menjadi salah satu pemicu resiko terjadinya kanker mulut. Nah, ini next, Dok. Ada pertanyaan berikutnya. Izin bertanya, Dok, dulu pas SMA pernah belajar kalau kanker
udah pasti ganas. Kalau nggak ganas sama dengan tumor. Mungkin ini pengen tahu soal penjelasan yang sebelumnya, Dok. Oh ya, oke. Yang tadi sudah Dokter Christian jelaskan ya. Jelas tadi kanker itu sebenarnya ya itu tadi ini perbedaan istilah aja. Tapi kalau misalnya kita nyebut kanker jinak biasanya namanya tumor. Sementara kalau kanker ganas ya kanker nah, gitu. Jadi itu penyebutan di lingkungan awam kita biasa nyebut seperti itu. Tapi kalau di biasanya kita ngomongin medis sebenarnya kanker ada tadi yang jinak dan ganas. Nah sebenarnya perbedaannya jinak sama ganas ini apa sih? Sebenarnya perbedaannya adalah kalau yang jinak atau kita biasa sebut tumor tadi ya, kanker jinak atau tumor, nah itu biasanya lesi atau kelainan sel-sel yang mutasi tadi, sel-sel yang kelainan tadi itu terlokalisasi di satu tempat, jadi tidak nyebar-nyebar. Kalau di lidah ya di lidah, kalau di gusi ya di gusi, kalau di langit-langit ya di langit-langit. Nah, tapi kalau misalnya yang maligna tadi, yang ganas, kanker ganas, nah itu dia bisa nyebar kemana-mana. Dan terutama kalau kanker rongga mulut itu paling sering nyebarnya ke kelenjar getah bening. Kelenjar getah bening di telinga, di dekat ini, di leher. Nah ini paling sering. Nah itulah kenapa nanti ini juga nyambung sih sebenarnya nanti kalau misalnya kita ngomongin tentang pencegahannya atau gejalanya atau ngomongin misal kita mau cek sendiri nih, wah khawatir aku kanker mulut ya, nah itu bisa dicek ya, ngecek ini termasuk pemeriksaannya nanti cek kelenjar getah bening. Nanti Dokter Christian ajarin kalau mau. Kita ngobrol apa? Jadi kan kita udah apa ya udah kayak penyebabnya tadi apa, salah satunya adalah perokok juga bisa pemicu. Berarti penyebab lainnya apa nih, Dok, yang bisa memicu kanker mulut ini? Oh ya, oke. Lanjut lagi tadi penyebabnya ya. Nah, sebenarnya kita tuh Kak Ivo pernah baca filosofi teras nggak? Filosofi apa, Dok? Filosofi teras. Ya seperti ini ya, membersihkan ya. Tapi coba membenarkan ya, Dok, langsung aja dokter aja jelasin. Oke, lanjut aja ya. Nah, hubungannya gini. Maksudnya kadang ada beberapa hal yang bisa kita atur dan nggak bisa kita atur. Maksudnya di dunia ini kadang kita ada sesuatu yang bisa kita atur, biasanya emosi kita, perasaan kita. Tapi kalau ada beberapa hal yang nggak bisa kita atur, misal lingkungan luar dan sebagainya. Nah, seringnya gitu. Kalau faktor penyebabnya ini, itu bisa dibilang seperti itu. Ada faktor-faktor yang kita nggak bisa modifikasi, nggak bisa kita rubah. Misalnya umur kita. Semakin banyak umur kita, semakin tua kita, ya pasti paparan terhadap zat-zat yang memicu kanker atau zat-zat karsinogenik itu semakin tinggi. Jadi kita kan nggak bisa mengurangi umur kita kan. Nah itu salah satu faktor risiko umur kita. Ya kan. Nah kedua, jenis kelamin. Ternyata kanker mulut itu 2 kali lebih banyak pada laki-laki dibandingkan perempuan. Jadi kalau di populasi Amerika ini dari data dari NHI, National Cancer Institute. Nah itu dia ternyata data jumlah pasien yang kanker mulut laki-laki itu 1,7%, yang perempuan itu 0,7%. Jadi 2 kali lipat ya, 2 kali lipat dari total populasi. Jadi memang jadi tadi ya jenis kelamin laki-laki sama umur, semakin tinggi usia semakin tinggi untuk kemungkinan terkena kanker. Nah ternyata kebanyakan sekitar 90% penderita kanker mulut itu berusia di atas 63 tahun. Rata-rata usianya 63 tahun. Jadi memang usia sama jenis kelamin. Nah sementara kalau yang bisa kita atur, nah itu tadi alkohol, rokok, dan kebersihan mulut. Salah satu kebersihan mulut juga ini dalam hubungan seksual juga ada hubungannya ini. Nah, ini apa lanjut pertanyaan kita nih, Dok, nyambung. Nah, kan banyak nih pasti mungkin orang awam ya, Dok. Logikanya berarti kalau ada yang diagnosa kanker mulut, apakah ini dari pertanyaan April, Dok, kanker mulut bisa tertular melalui air liur atau tidak? Nah, orang awam gimana, Dok? Bisa nggak? Jawabannya bisa dan tidak. Bisa dan tidak maksudnya apa? Karena secara teori itu tuh salah satu kan kanker mulut itu ada banyak, ada kanker yang tipenya karsinoma sel pipih, ada yang tipenya karsinoma atau papiloma dan sebagainya. Nah itu macam-macam tipenya. Nah salah satu tipe itu memang tipe yang disebabkan oleh HPV atau Human Papilloma Virus. Nah kalau HPV, Kak Ivo terngiang nggak? Wah HPV itu kayaknya hubungannya sama ini deh. Pernah dengar nggak di HPV? Pernah dengar, Dok.
ya kan. Nah, HPV itu yang salah satu virus penyebab kanker leher rahim, ya kan. Iya. Nah, kanker leher rahim. Nah, itu biasanya memang menular lewat hubungan seksual. Nah, itu sama kayak kasusnya sama kayak di mulut juga bisa menular lewat hubungan seksual. Tapi bisa, tapi peluangnya sangat kecil memang karena kebanyakan tipe yang disebabkan karena alkohol dan rokok tadi. Tapi ada peluang untuk itu. Jadi kenapa kok bisa dan tidak? Bisa, tapi jarang. Oke. Untuk persentasenya kecil. Oke, tapi bisa ya dok, persentase tapi sedikit. Nah itu semoga Ya, menjadi Kak jadi April. Nah, memang, ya. kita lanjut dok, Jadi kayak lebih baik memang. Oke, lanjut. kita lanjut ke kayak berarti gejalanya gimana dok? Kan banyak tuh yang panik. Kan ada beberapa teman saya kayak suka banget sariawan dari SMP misalnya sampai dia menikah, suka banget sariawannya itu dan banyak. Dia sampai curiga ini apakah kalau cari Google kan pasti sering sariawan, langsung pilihannya itu kanker mulut gitu. Panik kan dok ya. Sementara kita nggak tahu gejalanya apa. Gejalanya itu apa dok? Oh ya, oke. Nah, memang itulah pentingnya untuk mencari pertolongan dokter ya, bukan cuma Google ya. karena kita kalau di kedokteran kan kita diajari ya, terutama gimana cara membedakan mana yang benar-benar sakit yang parah atau yang enggak. Dan kita juga ada sistem rujukan bertingkat kan kalau BPJS ya. Jadi dokter umum tuh harus punya stance. Oh ini kira-kira bahaya nggak ya? Oh ini kira-kira nggak bahaya atau bahaya. Nah itu dokter umum harus punya stance itu karena berkaitan dengan sistem rujukan BPJS sekarang. Nah oke, sekarang masuk ke pertanyaannya. Itu kira-kira gejalanya apa aja? Salah satunya memang sariawan, banyak sariawan. Tapi sariawannya beda. Biasanya kalau sariawannya kanker mulut, itu bentuknya itu lebih kan biasa kalau sariawan kan kita cuma ini kan, cuma warna putih-putih terus turun ke bawah itu kan. Iya. Iya kan. Nah, itu. Tapi kalau untuk penderita kanker mulut itu biasanya sampai ikut daging-daging di sebelah kanan kirinya tuh ikut masuk juga, lebih dalam, biasanya lebih dalam pertama. Terus kedua warnanya kadang nggak putih tapi merah. Merahnya tuh bentuk kayak jurang dalam, kayak ini ada gambarnya. Boleh saya tunjukkan nggak Kak Iko? Boleh kalau bisa diperlihatkan. Ini yang suka doyan sariawan biar nggak panik dok. Jadi maksudnya biar jangan negatif thinking dulu. Ini kanker mulut nih jangan-jangan. Ini salah satu contohnya. Oh, oke. Jadi dia warna merah yang menjorok ke dalam. Kayak gini ya. Ini. Nah, ini warna merah menjorok ke dalam. Bisa juga itu kayak gini, warna putih-putih di sekitar gusi. Ini kan area ini ya, pipi dalam, pipi bagian dalam, ada ini lebar, besar. Terus ini juga ada yang warna putih ini di area sekitar gusi. Jadi bentuknya itu areanya biasanya agak lebar, ini kan bentuknya lebar ya. Lalu sekitar kanan kirinya nih batasnya nggak tegas, nggak jelas. Kan biasa kalau sariawan kan jelas ya bentuknya. Biasanya seperti garis pinggirnya. Betul. Biasanya kalau sariawan seperti ini, yang tengah ini ya kayak kecil gini, ya kan. Nah ini sariawan. Tapi kalau sudah seperti itu tadi ya arahnya berbahaya, ada baiknya untuk segera temui dokter terdekat. Dan sebenarnya enak juga sih kalau konsultasi di Yesdoc ya Kak ya. Iya betul. Nah ini teman-teman mungkin banyak yang nggak tahu dok yang lagi nonton. Kalau misalnya ada gejala seperti itu masih ragu nih, ketika udah dijelasin sama dokter Christian sore ini, boleh langsung konsultasi dan bisa nunjukin. Karena kan kita tatap muka video call. Dan pasti dokter lebih tahu spesifik ini gejalanya ke arah kanker atau memang sariawan biasa gitu. Iya. Oke. Ini ada pertanyaan menarik nih Kak. Dari ini Dokter Ivan. Oh, temannya nih kayaknya. Ya, ini ya, Kak Ivan aja. Kak Ivan. Terima kasih Kak Ivan. Ya, untuk pertanyaannya. Jadi, gejala umum untuk kanker mulut ya, Kak? Apakah sering sariawan termasuk, lalu apakah jarang sikat gigi juga memicu? Oke. Kita jelaskan ya. Jadi gejalanya kanker mulut ini ada banyak. Kenapa? Karena lokasi di mulut juga banyak ya kan Kak Ibu. Nanti gejalanya kanker yang di lidah itu bakal beda sama yang di pangkal tenggorokan. Karena dia lokasinya berbeda. Itu pertama. Terus kedua, tapi yang paling sering ya gejala kanker itu lebih ke nyeri dan benjolan. Meskipun ini nggak spesifik ya. Nggak spesifik. Kadang nyeri, benjolan itu kan bisa macam-macam. Tapi paling sering nyeri dan benjolan, entah dimanapun itu di bagian mulut, entah di bibir, entah di dasar mulut, ya.
atau di pangkal, nah itu biasanya nyeri dan benjolan. Itu gejala yang umum. Terus yang ketiga, ini lebih umum, ini lebih spesifik tapi masih umum juga. Spesifik itu maksudnya apa? Maksudnya tiap daerah yang kena itu beda. Misal gini, misal pangkal tenggorokan ini. Kalau di pangkal tenggorokan ini ada benjolan entah jinak entah ganas, cancer apapun itu, cancer atau tumor, itu pasti nanti dia akan nutup atau ganggu pita suara, ya kan? Pita suara mau buka, tapi kok di situ ada benjolan. Nah, nanti suaranya berubah, jadi lebih sering serak, parau, ya kan? Suaranya jadi serak karena dia letaknya di pita suara tadi. Nah, itu kanker mulut yang letaknya di dekat pita suara, daerah belakang. Terus kalau misalnya daerah rahang, dia di pangkal rahang sini, dan nanti kalau kita makan, ini kan agak nanti dia akan ganggu makan kita. Jadi rahangnya akan susah nutup dengan sempurna. Itu kalau di daerah ini. Kalau di gusi, biasanya giginya jadi jepat. Jadi gigi sebelah kanan kiri ini kan biasanya rapi ya, atau mungkin agak berantakan, tapi berantakannya itu disebabkan karena dorongan dorongan benjolannya tadi. Jadi tiap tempat itu beda-beda. Nah, tapi tadi saya Dokter Christian sudah ceritakan tadi ya, kalau di bagian belakang biasanya suaranya jadi serak, atau kalau di rahang nanti jadi susah nutupnya. Terus kalau di gusi nanti giginya agak geser seperti itu. Jadi ada gejala-gejala kayak gitu. Nah, tapi paling sering benjolan dan nyeri ya, benjolan dan nyeri. Terus kalau pertanyaan berikutnya nih, yang lalu apakah jarang sikat gigi juga memicu? Kalau jarang sikat gigi itu bikin bau mulutnya. Ya jelas itu nomor satu, bikin bau. Nah, tapi selain bau itu sebenarnya kenapa sih? Karena aktivitas bakteri, nah namanya halitosis ya. Nah, itu selain jarang sikat gigi, biasanya kalau gigi lubang dibiarin, nah itu juga bisa memicu. Tapi memang rantainya panjang ya. Mau tak ceritain nggak? Tapi panjang. Kak Ivo mau nggak? Boleh dok. Gini dok, setiap orang itu saya tahu punya peluang pasti punya gigi berlubang. Jadi kalau akarnya memang gigi berlubang bisa jadi kanker, kenapa kita harus tahu nih perjalanan panjangnya gimana? Wah, panjang nggak? Tapi ini saya pernah ketemu pasiennya. Jadi ini singkat, long story short. Intinya pasien ini datang ke IGD itu posisinya tuh sudah sesak nafas, udah nggak bisa nafas, badannya demam, terus bener-bener itu istilahnya sepsis. Terus habis itu udah mau lewat, jadi detak jantungnya udah meningkat, udah istilahnya udah sepsis istilahnya. Sepsis itu jadi darah, seluruh pembuluh darahnya itu banyak bakterinya, jadi akhirnya singkat cerita intinya udah kondisi kritis, sepsis ini kok bisa sepsis karena ternyata di sebelah sini ini bengkak gede banget, ada bengkak gede. Setelah kita buka bekas lukanya, ternyata itu bolong dulu Kak, jadi dari dalam keluar tuh bolong, keluar ke dalam bolong. Nah itu terus bagian giginya itu ternyata ada nanahnya, tapi nanahnya tuh udah penuh sampai memenuhi sampai ke tulang rahang tuh isinya nanah semua. Nah, bermula dari kejadian kayak gini itu adalah masalah yang ditabur sebenarnya 1 tahun yang lalu atau berapa tahun yang lalu, di mana pasien ini punya gigi berlubang, nggak segera diperiksakan ke dokter, dan kebersihannya juga nggak dijaga, nggak dicuci, jadi sakit ditahan. Nah, akhirnya bakteri tersebut berkembang banyak, terus akhirnya berkembang biak, lalu membuat nanah di situ kan, di situ ada nanah ya, nanah di situ. Nah, nanahnya ini lama-kelamaan akan merusak jaringan di sekitar situ. Nah, terus akhirnya jadilah jaringan ini jadi jaringan nanah yang rusak. Nah, dan itu bisa juga sampai mereka masuk ke pembuluh darah dan jadi sepsis. Nah, itu kalau jadi sepsis. Tapi kalau nggak jadi sepsis, ya jadi cancer. Cancer yang karena cancer tersebut ceritanya sel-sel tubuh itu mau melawan. Nah, mau melawan, menebalkan sel-selnya. Nah, menebalkan sel-selnya jadi tebal, jadi abnormal pertumbuhannya. Nah, itu jadi cancer. Jadi pilihannya kalau nggak sepsis ya cancer. Jadi lebih baik jangan sampai ke situ. Aduh, serem banget dok. Kalau memang ternyata faktanya dari gigi berlubang pun bisa jadi penyebab kanker mulut tadi. Jadi teman-teman nih, saya tahu dok banyak banget dari kita yang menyepelekan gigi berlubang ya. Mulai sekarang kalau gigi udah berlubang, daripada bingung mau ke dokter mana, atau nih
mau diapain nih treatmentnya, bisa langsung tanyain dulu. Kan sekarang nggak ujuk-ujuk langsung ke tempat klinik ya, bisa konsultasi dulu sebelum tahu treatmentnya mau diapain. Bisa langsung ke dokter Christian nanti. Dok, ini tadi yang nanya kan kita bilang kebanyakan dari kita tuh kalau ada gejala apapun, apalagi tentang sariawan atau apapun itu, kita googling gitu ya. Ini ada yang bilang kalau Google kan gratis dok, makanya banyak orang yang lebih tanya Google daripada dokter. Oh. Tapi Oh, kalau tidak. salah diagnosa, biayanya lebih mahal ya, Kak. Yes, yes, betul, benar banget. Terus ini ada lagi yang nanya. Tadi ada yang nanya nih, Dok, mana ya? Kita coba scroll. Banyak banget yang nanya nih. Aku pilihin dulu. Oke, sebentar. Oke, mana ya tadi ya? Oke, kita pilih dulu. Ada banyak. Nah, ini Terima nih. kasih semangatnya Kak. Ini dari Yemima Wahyudi. Halo dok, apakah Oh aman iya, iya. menggunakan mouthwash setiap hari? Tidak akan memicu kanker mulut kan? Ya kan ada tuh dok isu-isu, nggak boleh Hmm. pakai kumur-kumur terlalu banyak, nanti malah bisa jadi cancer. Bener nggak dok? Oh iya, itu kalau tiap hari saya tidak menyarankan karena lebih ke mouthwash itu kan juga ada kandungan ini ya, ada kandungan Ini ya. alkoholnya banyak, terus lalu ada fragrance dan lain-lain. Ya. Dan kalau sebenarnya rasain ya kalau pakai mouthwash merek-merek tertentu lebih seger sih, seger. Nah, tapi kadang-kadang kalau misalnya terlalu sering juga ada risiko untuk jadi sariawan. Kan ada kan itu efek samping yang memang di tiap mouthwash ada. Jadi kalau setiap hari tidak disarankan. Tapi kalau misalnya memang butuh dan memang cocok pakai smartwatch, saya menyarankan untuk paling tidak seminggu 3 kali atau jangan tiap hari ya. Nah, Karena resiko bukan bahkan kanker. hari ya dok. Kalau ke kanker, kalau ke kanker kan jauh, tapi nggak harus kanker deh, iritasi deh. Kan iritasi dari itu bisa dan sering terjadi. Kalau smartwatch. Oke, Dan thank kalau you. bisa cari smartwatch. Oke. Ini mungkin karena orang tuh lebih suka kalau kumur-kumur kan cepat ya dok ya daripada sikat gigi karena orang malas banget sikat gigi dok. Nah, Nah, itu masalahnya. mana ya Tapi tadi ya? mouthwash tuh sama sikat gigi lebih bersih sikat gigi loh. Jadi walaupun di iklan-iklan kita tahu kan kita kalau kita milenial tahun waktu kita kecil tuh sering ada iklan yang itu loh yang salah satu mouthwash tuh kayak dia lebih bersih gitu daripada sikat gigi. Nah, tapi sifatnya mouthwash itu tuh sebagai tambahan sebenarnya. Jadi sikat gigi plus mouthwash sama sikat gigi tok itu lebih bagus sikat gigi tambah mouthwash. Tapi nggak bisa menggantikan sikat gigi. Betul. Gitu. Jadi lebih ke sikat giginya tuh tetap yang nomor 1. Nah, ini thank you. Nah, ini teman-teman didengerin Dokter Christian, tidak ada yang bisa mengalahkan keefektivitasan penyikat gigi gitu ya. Jangan mau kemakan iklan. Nah, ini logikanya ya, Dok. Tadi kan orang taunya kanker mulut itu orang awam taunya kalau lu sering sariawan berarti kemungkinan bisa cancer nih. Berarti kita jadi oh ya udah rajin-rajin aja minum vitamin C. Nah, ini Dok. Minum vitamin C bisa mencegah kanker mulut gak, Dok? Jawabannya bisa. bisa. Memang bisa karena bukan cuma vitamin C tapi juga vitamin-vitamin yang dia bersifat antioksidan kayak vitamin E, ya kan, vitamin D yang dia antioksidan dosis tinggi istilahnya. Vitamin A. Nah, itu tapi kalau vitamin C memang dia lebih banyak didistribusikan di rongga mulut kita. Jadi memang lebih efektif. Ya sama kayak misal kita radang tenggorokan minum vitamin C dan lain-lain. Itu memang vitamin C bisa untuk memulihkan sariawan lebih cepat. Dan bahkan ada penyakit yang namanya scurvy kan. Jadi penyakit yang karena defisiensi vitamin C itu jadi banyak sariawannya. Gitu. Jadi memang vitamin C baik untuk diminum, tapi nggak harus banyak-banyak kayak misal 1000 mg setiap hari gitu kan, terlalu berlebihan gitu kan. Jangan. Jadi kita santai aja kayak kebutuhan vitamin C harian itu kan sekitar 100 sampai 300. Nah, itu jadi nggak usah banyak-banyak. Sampai 1000 gitu nggak perlu. Ini udah dikasih tahu kadar normalnya 100 sampai 300 ya, guys. Teman-teman jangan sampai saya ingin menjaga kesehatan mulut 1000 sampai 5000 gitu per hari vitamin C-nya. Teman over. Nah, berarti ini kan salah satu nih dok pencegahannya. Terus apa dong dok pencegahan lain yang bisa kita lakukan supaya kita bisa menjaga kesehatan dan apa ya jauh dari kanker mulut ini tadi? Nah, itu pertama yang tadi ya yang untuk faktor risikonya kan tadi yang nomor 1 tembakau sama alkohol. Nah, itu
kalau bisa, ini kan memang agak susah ya, jujur itu panjang, dokter tuh tinggal ngomong berhenti ngerokok, berhenti alkohol lah, tinggal ngomong 2 detik, tapi ngelakuinya setengah mati. Maksudnya bener-bener kita berjuang ya kan, maksudnya berjuang, kita tahu banyak yang kesulitan juga, tapi nomor satu sebenarnya itu tadi, pola hidup sehat, yang kurangi alkohol sama kurangi ini tembakau, baik yang di ini yang dihisap maupun yang dikunyah tadi. Nah, itu terus nomor satu. Tapi nomor dua, yang deteksi dini. Deteksi dini ini rajin aja, selain rajin sikatan tadi, pas sikatan sekali-kali dilihat-lihat, boleh ada kira-kira di mulut ini ada benjolan kah, atau ada kemerahan kah, atau ada bercak putih, bercak kemerahan yang nggak kerasa sakit, tapi kok ada bercaknya di situ. Nah, itu boleh untuk segera ke dokter kalau ada gejala seperti itu, karena tadi yang bercak putih, bercak merah tadi itu lesi premaligna. Nah, ini hubungannya sama tadi, premaligna itu jadi di tengah-tengah, jinak, ganas di tengah-tengah. Nah, di tengah-tengah ini premaligna. Nah, premalignanya ini yang tadi yang ada bercak merah, bercak putih, namanya leukoplakia sama eritroplakia. Ini jarang terjadi, tapi kadang-kadang ada bercak putih yang dia nggak kerasa sakit, tapi agak bercak putih dan agak masuk ke dalam. Nah, itu premaligna. Itu beberapa orang ada yang kayak gitu. Nah, itu sebaiknya kalau ada itu agak was-was dikit, ke dokter boleh, nggak masalah. Gitu. Oke. Terus ada yang namanya samuri. Ya, ada yang namanya samuri, Kak. Samuri. Kalau di payudara, kanker payudara kan ada sadari ya. Periksa payudara mandiri. Kalau kanker mulut ada samuri, periksa mulut secara mandiri. Nah, itu caranya ada 2 tahap. Tahap pertama, tahap luar. Kedua, tahap dalam. Tahap luar itu kita lihat dulu muka kita. Kita lihat di cermin, muka kita ini ada ini nggak sih? Kayak misal ada benjolan, ada bengkak di salah satu sisi ya, atau misal agak melengsek giginya. Oke. Atau gimana. Jadi kita lihat kelainan yang ada di mulut, daerah sini sama leher. Nah, ada kelainan apa enggak? Nah, begitu pertama. Terus kedua, masih di luar ya, masih di luar, kita raba boleh. Raba. Nah, ini yang saya raba ini kelenjar getah bening. Daerah di ini ya, di sekitar dari leher ke belakang, terus ke rahang dan ke leher sini. Nah, ada yang benjolan enggak? Atau ada yang kalau dipencet rasanya kok sakit ya? Kayak ngilu-ngilu gitu. Nah, itu ada arah, berarti ada infeksi atau ada gangguan di rongga mulut bagian dalam. Oke, itu bagian luar. Nah, bagian dalam itu kita lihat ini. Nah, kita dikasih center, terus kita lihat daerah rongga mulut ini ada enggak tadi kayak bercak merah, bercak putih, bengkak, terus kemerahan, atau ada sariawan-sariawan tertentu yang nggak kelihatan. Nah, itu bisa kita lihat lebih bagus pakai center. Nah, kalau konsultasi YouTube bisa kan ya? Bisa dong, bisa banget. Oke. Berarti tadi namanya apa, Dok? Samuri, periksa mulut mandiri. Periksa mulut mandiri. Oke, Dok, satu pertanyaan boleh ya, Dok? Ini kayaknya pertanyaannya bagus nih, jarang banget ditanyain. Ini dari ada Faris Syahputras. Kalau untuk pemilihan pasta gigi, apakah ada zat-zat atau bahan yang harus dihindari dan dapat memicu sariawan? Ini lebih ke sariawan, Dok. Pasta gigi, zat-zat dan bahan yang harus dihindari yang dapat memicu sariawan. Kalau sikat gigi sendiri itu preferensi masing-masing ya. Dan kalau saya sendiri itu suka yang soft, milih yang yang enggak terlalu nyegrak. Nah, biasanya kalau misalnya merek-merek tertentu ada yang emang khasnya ya, kalau misalnya kita sikat itu rasanya tuh fresh banget, kayak rasanya seger. Nah, sama wangi. Nah, biasanya semakin seger, semakin wangi, biasanya zat pewanginya, fragrance-nya ya, parfumnya, terus zat mentolnya, terus zat-zat yang buat bikin seger itu biasanya lebih banyak. Nah, ini kalau bisa diselingi, jadi kadang pakai sikat gigi yang ini, kadang pakai yang lebih soft dan lain-lain, karena semakin keras sikat gigi tersebut ya semakin tinggi resiko untuk gigi kita daerah sini, sel-sel mulut yang ada di mulut kita itu rusak dan mengarah ke tadi sariawan kah, infeksi kah, atau kalau paling jauh ya tadi sampai kanker kah. Kalau saran saya lebih baik yang soft aja, kurangi yang mentol dan kurangi yang banyak parfumnya. Oke. Nah, ini bagus banget pertanyaan. Nah, Dok, satu lagi deh terakhir, Dok, karena ini saya yakin pas banyak yang penasaran nih sama yang ini mananya tadi. Terakhir ya, Dok, boleh ya, Dok? Boleh. Ini,
Saya juga penasaran nih sama ini. Dari Etansieni, dok, mungkin tidak kanker mulut yang tidak muncul ke permukaan, tapi di bagian dalam lalu begitu ketahuan sudah parah. Jadi itu kayak apa ya dok? Apa silent killer gitu loh dok? Karena kan ini emang jarang banget. Orang juga, padahal kasusnya juga udah banyak kan dok yang kena kanker mulut.